Kisah berfokus pada Benji, seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai sopir taksi. Suatu hari saat mengantar penumpang melewati jalur curam dan berbahaya, ia tanpa sengaja berpapasan dengan sebuah bas besar, menciptakan momen yang nyaris berujung maut. Setelah selamat dari insiden itu, Benji segera menjemput putranya, Fafi, yang baru pulang sekolah. Tanpa menunda waktu, keduanya langsung tancap gas untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayah dan anak itu langsung disambut amarah seorang wanita yang tak lain adalah istri. Sekaligus ibu bernama Lalita. Nada suaranya tajam, omelannya tak berhenti, menyalahkan Benji dan Fafi yang dianggap tak pernah bisa diandalkan. Meski Lalita kerap mudah terpancing emosi, ia tetap seorang istri dan ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dari sikap itulah perlahan terbentuk sebuah keluarga yang tetap harmonis, sebuah keadaan yang diam-diam diimpikan oleh banyak orang. Benji tak hanya memiliki keluarga yang harmonis, dalam hidupnya ia juga mempunyai seorang guru serta sahabat yang telah dianggap seperti saudara sendiri. Ikatan yang terjalin di masa lalu masih mengikat mereka dengan sangat kuat hingga hari ini. Saat sedang duduk santai sambil menunggu orderan datang, Benji tiba-tiba dihampiri oleh teman-teman Fafi yang dibuat kagum oleh mobil ambasador vintage miliknya. Meski terlihat mewah dan berkelas, mobil tua itu sebenarnya sudah jadul dan bahkan jika dijual harganya tak seberapa. Saking mewahnya mobil Benji, anak-anak pun langsung ingin menaikinya. Melihat hal itu, Benji yang ikut merasa senang menuruti keinginan bocil-bocil tersebut dan membawa mereka ke rumah. Hingga setibanya di sana, mereka kembali dibuat takjub oleh deretan foto Benji bersama para aktor terkenal pada masanya. Rasanya tak afdol jika teman-teman Fafi hanya datang untuk melihat foto, sehingga Benji pun menyuruh mereka makan bersama. Tak lama kemudian, Benji dihampiri oleh teman-temannya yang mengajaknya pergi membeli minuman beralkohol, dan hal yang tak biasa terjadi ketika sang istri yang biasanya melarang justru memberi izin. Membuat Benji tanpa ragu langsung pergi meninggalkan rumah. Tepat saat Benji sedang mengantre, ia tanpa sengaja melihat mobil kesayangannya dibawa pergi oleh Fafi dan kawan-kawannya. Dihantui rasa takut mobil itu lecet, Benji pun langsung panik dan dengan cepat mengejar mereka sehingga situasi pun berubah menjadi menegangkan. Bersamaan dengan itu, Benji akhirnya tiba dan mendapati bumper mobil kesayangannya sudah hancur. Dikuasai emosi, ia pun meluapkan amarahnya dengan menampar Fafi. Namun Benji segera sadar bahwa kemarahan hanya akan menguras tenaga. Tanpa berlama-lama, ia memilih pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya dan meminta mekanik sekaligus sahabatnya, Putihan, agar semua diperbaiki menggunakan suku cadang asli. Sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki, Benji berkali-kali mengirim pesan kepada Fafi untuk menyampaikan permintaan maaf atas amarah yang tadi tak seharusnya ia luapkan. Namun entah apa yang ada di pikiran Fafi, pesan-pesan itu justru diabaikan begitu saja. I'm sorry, Di tengah perjalanan pulang dari suatu tempat, Benji tiba-tiba dihubungi oleh teman-temannya yang mengabarkan bahwa mobil ambasador kesayangannya telah disita oleh pihak kepolisian. Mendengar kabar itu, Benji tanpa berpikir panjang langsung menuju kantor polisi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Benji dibantu oleh dua sahabatnya yang langsung menghampiri seorang polisi bernama Beno untuk meminta agar mobilnya dikembalikan. Namun karena di dalam mobil tersebut ditemukan ganja, mau tak mau mobil itu harus ditahan hingga proses penyelidikan selesai. Tak tinggal diam, di hari yang berbeda, Benji dan kawan-kawan kembali mendatangi kantor polisi dengan niat menyogok Beno. Namun Beno yang dikenal sebagai polisi anti suap langsung menolak tawaran itu tanpa ragu. Mengetahui cara sogok menyogok tak membuahkan hasil, Benji pun tak bisa tidur karena kebingungan mencari jalan keluar agar mobil kesayangannya bisa kembali. Diliputi kegelisahan, ia akhirnya memutuskan kembali mendatangi kantor polisi dengan harapan menemukan solusi dari permasalahan ini. എന്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം താനാ ഇൻസ്പെക്ടർ പോയി കണ്ടാ
ജോറി സാറിനെ പോയി കാണാൻ. Setibanya di sana, Benji menemui seorang kepala inspektur bernama Georgie. Ia langsung menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya dan sebuah keajaiban pun terjadi ketika Pak Georgie mempercayai semua perkataan Benji hingga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan mobil miliknya. നീ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നോക്കാട്ടാ. Sebagai balas budi atas kebaikan Pak Georgie, Benji pun bersedia memenuhi permintaannya untuk mengantarkan ke rumah seorang polisi bernama Sudes demi menghadiri acara pernikahan adiknya yang sedang berlangsung malam itu. Setibanya di sana, Pak Haji Georgie dan Beno ikut minum-minum menikmati acara tersebut. Begitu pula dengan Benji yang larut dalam suasana pesta. Meski tak mengenal satu pun orang di tempat itu, Benji tetap merasa bahagia, seolah sejenak terbebas dari semua masalah yang sebelumnya menimpanya. Setelah pesta usai, Pak Georgie meminta Benji untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Ditemani Beno dan Sudes, Benji pun langsung tancap gas menuju lokasi tujuan. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Benji justru dibawa ke tengah hutan, di mana jalur yang dilalui berubah menyerupai sungai kering yang sempit dan berliku. Hal itu membuat Benji kesal karena mobil kesayangannya yang selama ini tak pernah tersentuh medan ekstrim kini harus dipaksa melaju di jalanan hutan yang begitu sempit dan berbahaya. Di tengah perjalanan, Pak Georgie dan kedua rekannya mulai menunjukkan wajah asli mereka dengan mengatakan bahwa di dalam bagasi mobil terdapat satu jasad. Mendengar pengakuan itu, Benji langsung terkejut dan panik, lalu dengan cepat keluar untuk memastikan apakah ucapan Pak Georgie benar adanya. Ternyata benar, tak ada apapun di dalam bagasi mobil tersebut. Benji sempat mengamuk karena tak percaya dengan situasi yang ia alami, namun akibat terus mendapat tekanan dari Georgie dan kawan-kawannya, ia terpaksa menuruti keinginan mereka. Meski demikian, di lubuk hatinya yang terdalam, Benji masih diselimuti rasa kesal dan amarah yang tertahan. Sesampainya di pedalaman hutan, Georgie dan kawan-kawannya mulai menjalankan rencana mereka, membuat Benji semakin ketakutan dan diliputi rasa bersalah karena merasa dirinya ikut terseret dan terlibat dalam kejadian mengerikan tersebut. Singkat cerita, sepulangnya dari hutan rimba, Benji hanya duduk terdiam, dihantui rasa bersalah karena merasa telah terlibat dalam aksi kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി? Seiring waktu berlalu, Benji tak pernah lagi merasa hidup bebas sejak kejadian itu. Dihantui rasa bersalah dan ketakutan, ia memutuskan menemui dua oknum polisi tersebut dengan harapan menemukan jalan keluar. Namun setibanya di sana, Benji justru mendapat ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak ingin keluarganya menjadi sasaran kekejaman Georgie dan kawan-kawannya, Benji segera pulang ke rumah. Setibanya di sana, ia dihujani banyak pertanyaan yang perlahan memancing emosinya, terlebih ketika sang istri mulai mencurigainya karena Benji tiba-tiba mencuci baju sendiri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Terkejut dan panik, Benji pun mengambil keputusan nekat dengan membakar pakaian yang ia kenakan saat kejadian itu. Terlepas dari kejadian buruk yang menimpanya, Benji kembali menerima kabar mengerikan ketika Fafi, sang putra, dilaporkan menghilang dari asrama sekolahnya. Kabar itu membuat Benji dilanda kecemasan dan ketakutan, khawatir hal-hal buruk akan menimpa anaknya. Ini ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണോടാ. എങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും വരുവാടാ. Dalam kondisi kebingungan, Benji akhirnya meminta bantuan kepada Georgie dan Beno untuk menolongnya. Meski sadar kedua oknum polisi itu sangat berbahaya, keadaan yang memaksa membuat Benji tak punya pilihan selain meminta pertolongan kepada mereka. പേരെന്താ? പയ്യന്റെ പേരെന്താ? പവി, ഇടുക്കി മാർഷലീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. Sepulang membuat laporan, Benji dikejutkan oleh keberadaan sepeda motor milik Fafi yang terparkir di area kantor kepolisian. Temuan itu langsung membuat Benji teringat pada Georgie dan Beno, dua oknum polisi yang selama ini kerap terlibat dalam berbagai kejahatan. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. നീ വിട്ടോ.
Demi membuktikan kecurigaannya, Benji kembali mendatangi hutan tempat jasad itu pernah dikuburkan. Setibanya di sana, ia terpukul hebat setelah menemukan sebuah dompet berisi kartu identitas Fafi, membuat hati seorang ayah itu hancur karena merasa terlambat menemukan keberadaan anaknya. Dengan hati yang berat, Benji mendatangi Sudes yang sedang berada di rumahnya. Kedatangan Benji membuat Sudes panik karena terus didesak untuk berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jujur. നീയൊക്കെ കൂടെ ആരെയാ കൊന്ന് താൻ ആവശ്യം പറയല്ലേ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയേ Di sisi lain, saat para oknum polisi itu tengah menjalankan aksinya, tiba-tiba terdengar gemuruh dahsyat dari arah pegunungan. Suara mengerikan itu rupanya berasal dari tanah gunung yang mulai mengalami longsor. Akibat longsor besar tersebut, petugas pemadam kebakaran mulai berdatangan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Dari sinilah terungkap temuan mengejutkan berupa beberapa karung berisi jasad manusia yang ditemukan di dalam mobil polisi, membuat Georgi dan Beno panik karena takut kejahatan mereka terbongkar dan reputasi yang selama ini dijaga runtuh seketika. ഒന്ന് മുങ്ങേണ്ടി വരും. പൊങ്ങാനോ എങ്ങോട്ട് സുമിയും Takut Sudes membocorkan kejahatan mereka kepada awak media, Georgi mencoba menghubunginya, namun tak satu pun panggilan dijawab. Panik, ia menyuruh Beno mendatangi rumah Sudes, tetapi setibanya di sana Beno mendapat kabar bahwa Sudes telah dijemput oleh seorang pria berperawakan seperti polisi. Dari semua ciri yang disebutkan, Beno dan Georgi yakin bahwa pria itu adalah Benji. Untuk memastikan dugaan tersebut, Georgi segera mendatangi rumah Benji dan menyampaikan kabar palsu tentang penemuan beberapa mayat di gunung yang ia klaim kemungkinan besar adalah jasad Fafi yang sebelumnya dinyatakan hilang beberapa hari lalu. ഇവിടുത്തെ കാണാതെ പോയ ചെറുക്കൻ്റെ ആണെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറയുന്നത്. അയ്യോ പടേ Entah apa tujuan sebenarnya Georgi, namun setelah menyampaikan kabar palsu tersebut, keluarga Benji yang sama sekali tak mengetahui kejadian sesungguhnya begitu saja mempercayai semua ucapan Georgi. ജി. എന്നാ ശരി. Di tempat lain, tepatnya di sebuah losmen, Sudes yang disekap oleh Benji tampak berusaha menggapai ponsel di atas meja dengan harapan bisa meminta bantuan untuk keluar dari tempat itu. Namun tak lama kemudian, Benji datang dan langsung menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. എന്റെ മോൻ എവിടെ അവന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം Dari semua pertanyaan yang dilontarkan Benji, Sudes hanya mampu mengaku bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui apapun. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sama-sama dijebak dan terperangkap dalam rencana busuk yang dibuat oleh Georgi dan Beno. എന്റെ അച്ഛനെയും പെങ്ങളെയും വെച്ചാരെ കള്ളക്കഥ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ Pengakuan itu terasa sulit dipercaya hingga setelah semua kata keluar dari mulut Sudes, Benji baru menyadari bahwa panggilan telepon dengan Georgi masih tersambung. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Benji langsung mendesak Georgi agar segera memberitahukan lokasi keberadaan putranya saat ini. എന്താടാ ചെയ്തത് നിന്റെ മോൻ സേഫാണ്. നീയൊക്കെ കേൾക്കും Singkat cerita, Georgi yang kini telah mengetahui lokasi Benji segera menuju losmen tersebut. Namun sebelum bertemu Benji, Georgi tiba-tiba dihubungi Beno yang memberitahukan bahwa situasi di kantor polisi sangat ricuh. Mendengar kabar itu, Georgi menyuruh Beno melakukan apapun untuk menenangkan semua orang dan memperingatkannya bahwa jika masih menghubungi, Beno siap menjadi target pembunuhan berikutnya. Selesai dengan itu, Georgi langsung menemui Benji dan menceritakan perjalanan karirnya yang telah 36 tahun menjabat sebagai polisi. Ia mengaku sering melakukan kejahatan, namun tak pernah sekalipun merasakan penyesalan. Tak hanya itu, Georgi juga melontarkan pernyataan yang sangat melukai hati Benji hingga membuatnya tak bisa menahan emosi. Benji tak mampu menahan rasa marahnya dan sialnya kembali kalah karena terlalu banyak musuh. Tak lama kemudian, Georgi datang dan kembali menghasut Benji dengan menyuruhnya ikut bersamanya jika ingin bertemu jasad Fafi. Mendengar hal itu, Benji langsung mempercayai perkataan Georgi meski di lubuk hatinya yang paling dalam ia tahu 99% Georgi sedang membohonginya. മോർച്ചറിയിൽ ചത്തളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ മോനെ വേണേ കൂടെ വാ. Di kantor polisi, Beno membawa Lalita beserta anak perempuannya dan memaksa mereka membuat pengakuan palsu bahwa Benji telah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Hal itu tentu membuat Lalita marah karena merasa dizalimi oleh tim kepolisian, sehingga kemarahannya memuncak.
Tak lama, Georgie dengan polosnya membawa Benji ke kantor polisi yang saat itu dipadati wartawan yang menunggu informasi terbaru. Setelah memasukkan Benji ke dalam ruangan, Georgie bertemu Beno dan mengeluarkan pernyataan yang membuat Beno seketika sadar bahwa dirinya tak ubahnya seperti hewan peliharaan. പറയടാ പാലാട്ടെ നിന്ന് ശീലിച്ചു പോയി. Singkat cerita, setelah beberapa hari ditahan, Benji dibawa ke pengadilan untuk mengikuti sidang. Dari seluruh keterangan dan bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa Benji akan kembali diselidiki hingga semua bukti yang menuding dirinya terbukti kebenarannya. next. Di hari yang berbeda, Georgie dihampiri Beno yang menyuruhnya untuk mengatur semua permasalahan yang telah diperbuat Georgie sendiri. Hal itu membuat Beno kesal karena pada akhirnya tetap ia yang harus menuntaskan semua masalah orang lain hingga tuntas. നീയാണിനി ഇൻസ്പെക്ടർ. Demi menuntaskannya, Beno memerintahkan semua polisi di daerahnya pulang dan hanya menyisakan dirinya bersama beberapa polisi dari daerah lain. Setelah semua persiapan selesai, Beno pun mulai melaksanakan rencananya. Saling baku hantam pun tak bisa dihindarkan lagi. Meski jumlah musuh lebih banyak, Benji tetap mampu menundukkan mereka semua seorang diri. Bahkan ia berhasil mengalahkan Beno dan menyeretnya persis seperti yang pernah dilakukan Georgie dan kawan-kawannya kepada putranya, Fafi. Kejadian itu segera menarik perhatian seluruh polisi, terutama Georgie yang langsung mendatangi rumah Lalita dan menyiksanya tanpa ampun. Di tengah penyiksaan, Georgie tiba-tiba dihubungi Benji yang mengatakan bahwa dirinya akan menargetkan putri Georgie sebagai bentuk balas dendam. Tak ingin kehilangan putrinya, Georgie pun langsung meninggalkan tempat itu seketika. Halo. Setibanya di rumah dalam kondisi gelap gulita, Georgie mulai menyusuri setiap sudut ruangan hingga akhirnya menemukan mobil ambasador milik Benji tepat di belakang rumah. Melihat hal itu, ia langsung menghampirinya dan mendapati jasad Beno penuh luka di seluruh tubuh. Tepat ketika Georgie sedang fokus memperhatikan jasad itu, tiba-tiba Benji datang dan langsung menghajar Georgie hingga pria itu tak mampu melakukan perlawanan. Di tengah aksi baku hantam itu, Georgie terus memohon agar Benji memberitahukan keberadaan putrinya. Namun karena Benji kini diselimuti amarah, ia sama sekali tak menghiraukan apapun yang dikatakan Georgie. Dari kejauhan, terlihat seorang gadis yang ternyata putri Georgie menyaksikan ayahnya dihajar habis-habisan oleh Benji. Anehnya, putri Georgie sama sekali tak berusaha menolong ayahnya. Dari sinilah semua kejanggalan mulai terkuak. Selanjutnya kita dibawa ke masa saat Fafi masih hidup. Ia dengan bangga menceritakan kisah Benji yang ternyata adalah ayah sambungnya sendiri. Meski begitu, Benji tetap memperlakukan Fafi dengan sangat baik, layaknya putra kandungnya sendiri. ഒരു കടലാണ് കുറെ നന്മകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കടല്. Tidak hanya memiliki keluarga yang harmonis, Fafi juga memiliki kekasih, yaitu putra Georgie. Namun suatu hari, hubungan mereka diketahui Georgie yang kemudian melakukan kekejaman terhadap Fafi. Georgie bertindak demikian karena perbedaan kasta yang diyakininya dapat menurunkan reputasi keluarga apabila putrinya menjalin hubungan dengan pria dari kalangan bawah. Demi mencegah hal itu terjadi, Georgie pun tega menghabisi Fafi untuk memenuhi egonya sendiri. Itulah akhir kehidupan Fafi yang menjadi korban keegoisan orang berkuasa. Setelah semua permasalahan selesai, Benji membawa 2 jasad polisi korup ke sungai. Begitu pula jasad Fafi yang kini dikerumuni banyak orang, semua berbondong-bondong mendoakan kepergiannya. Meski Benji berhasil membalaskan dendamnya, ia tetap menjadi tersangka atas kematian putranya sendiri sekaligus dianggap pelaku pembunuhan terhadap Georgie dan Beno. Namun meski begitu, Benji sama sekali tak merasa kesal atau marah karena dirinya telah berhasil menumpas orang-orang yang telah membunuh putranya. Tamat dengan ending yang sangat membingungkan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun tertutup oleh tebalnya kebohongan. Film Tudarum bukan sekadar kisah tentang fitnah, tapi juga tentang bagaimana kebenaran dan kasih keluarga akhirnya mampu menumbangkan kebusukan kekuasaan.